Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sebagai obat rindu akan muzakarah amaliyah muslimah ketika kurut masturah, maka sengaja saya membuat video tentang muzakarah ini. Muzakarah kali ini mengenai mendidik anak secara sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladdu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunassironihi, au yumajjisanihi." Setiap bayi lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak ibarat kain putih yang bersih. Ibu bapaknya lah yang membentuk anak itu. Apakah ia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sebaliknya? Setiap orang tua haruslah bercita-cita untuk menjadikan anak-anaknya solih dan solihah. Oleh karena itu, pendidikan agama harus dimulai sejak dini, bahkan sewaktu masih di dalam kandungan. Maksud dan tujuan kita adakan muzakarah ini agar kita dapat mendidik anak-anak kita secara sunnah, sehingga amal agama secara sempurna hidup dari generasi ke generasi. Penting kita perhatikan bahwa anak adalah modal yang sangat besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaganya. Barang siapa dapat mengembangkan modal tersebut dengan benar, maka akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Namun, bila tidak pandai mengembangkannya, maka akan mendapatkan kerugian yang besar pula. Anak adalah amanah Allah yang akan menjadi jaminan kita untuk masuk surga atau neraka. Mendidik anak pada hakikatnya adalah mendidik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keturunan mereka nanti. Merusak anak berarti merusak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aspek-aspek tarbiyah atau pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak antara lain akidah yang lurus, ibadah yang benar, fisik yang sehat, akhlak yang mulia, pemikiran yang matang, ketertiban dan kerapihan dalam segala urusan, keinginan yang kuat terhadap amal kebaikan. Mendidik anak bermula dari sejak melakukan hubungan suami istri, yakni ketika melakukannya harus disertai dengan doa dan adab-adabnya. Pendidikan anak juga harus dilakukan pada masa dalam kandungan. Seorang ibu yang hamil harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Makan makanan yang halalan thayyibah, halal dan baik. Jauhi sifat pemarah dan merajuk. Jaga akhlak baik sesama manusia maupun dengan makhluk lain. Perbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, zikir dan doa. Selanjutnya, pendidikan pada saat persalinan. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya, usahakan orang yang membantu proses persalinan seperti bidan atau dokter merupakan wanita mukmin, karena kedua tangannya lah yang akan menyongsong anak kita lahir ke alam dunia ini. Setelah bayi lahir, hendaknya diazankan di telinga kanannya dan diiqomahkan di telinga kirinya. Kemudian ditahnik, yaitu diolesi mulutnya dengan kurma yang telah dikunyah lembut oleh orang sholih dengan jari telunjuk kanan, lalu tekan ke langit-langit mulutnya dan gerakkan ke kanan ke kiri. Pada hari ke-7 kelahiran, bayi dicukur rambutnya, lalu ditimbang dan bersedekah dengan emas seberat timbangan rambutnya.
kemudian diberi nama yang baik dan diadakan akikah atau disembelihkan. Untuk laki-laki 2 ekor domba dan untuk perempuan 1 ekor domba. Disunahkan juga memotong kuku bayi. Ketika anak mulai belajar berbicara, hendaklah ucapan yang pertama kali diajarkan kepada anak kita adalah kalimat La ilaha illallah atau Allah. Sejak kecil, tanamkan kecintaan kepada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran, juga kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Jika anak sudah berusia 7 tahun, ajarkan kepadanya sholat dan terapkan disiplin menjaga sholat. Jika sudah berusia 10 tahun berani melalaikan sholat, maka berilah pukulan atau hukuman yang mendidik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati orang tua yang menyediakan rotan atau cambuk di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Anak laki-laki harus dididik supaya sholat berjamaah di masjid dan menghadiri majelis taklim. Anak perempuan harus dibiasakan memakai pakaian muslimah. Ajarkan cara hidup sunnah dalam kehidupan sehari-hari dan waspadai pergaulan anak. Pisahkan tempat tidur atau kamar anak laki-laki dan perempuan. Sempatkan bercanda dan bermain-main dengan anak. Tanamkan kepada anak-anak tentang tanggung jawab, dakwah dan tabligh, serta pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga anak-anak dapat menyadari betapa pentingnya dakwah dilakukan. Apabila anak perempuan sudah cukup usia untuk menikah dan telah ada jodohnya, maka segeralah nikahkan. Jika tidak segera dinikahkan lalu ia berbuat dosa, maka orang tua ikut menanggung dosanya. Hendaklah orang tua mengamalkan lebih dulu ajaran yang diberikan kepada anak-anaknya, karena anak-anak selalu mengikuti perbuatan orang tuanya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, demikian muzakarah amaliyah muslimah tentang mendidik anak secara sunnah. Semoga anak-anak kita menjadi anak sulih dan sulehah, sehingga menjadi aset kita baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.